اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك لا سيد مالك وصرف عبادك أشهد رب والعجب وإمام الطيبة والحق وترجمان لسان القلم ومن المرء والحكمة والمتبع بالقاسم سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى أمواتنا وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى معرف هذا الكتاب الشيخ محمد حسن الله والشيخ محمد نووي الجاوي وإلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعارف الكتب التي تعلمنا وعلمنا معرفتها ثم إلى رسل رب جدنا di masa hidupku melalui jadatina dan kisah di hati kota jalan dengan di hati dosa di hati salam di hati musa bisa milih di hati asli Yusuf bin Karim Al-Muhaimi Amina Mulari binti Rokok Natina Haja Engari binti Jiun Naila Musa Al-Malhum di pohon ini di pohon Rokok di Rorejo Bapak dan Wila Wahi Jabi Ahli Kubur Bina Muslimin Al-Muslimat Al-Mukminin Al-Warifin dan Masyarakat Al-Adil Al-Maghribi Hamilari Wa-Fatiha khususan ila abaina wa ummahatina wa ahlina wa jadatina wa khususan ila malaha wa bisababi wa li'adil as'aluka
tadarruan bi rahmatihim anta ja'alana wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin imamil muttaqin sholihin at-taqiin lillahi wa lirrasuli bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala fa arkanul islami khamsatun. Halaman 3 baris pertama dari bawah. Halaman 3 baris ketiga dari bawah. Di sampingnya ya, samping kirinya, di samping kiri kita baca matanya dulu. Qala mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala fa arkanul islami, maka adapun rukun-rukun Islam khamsatun itu ada 5. Antasyhada alla ilaha illallah. Yang pertama, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan illallah selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dibaca tuqima karena ada fi'il mudhari diawali dengan kataan di mana artinya ada wawu dalam wawu itu berhubung atau harful arti. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tuhijjal baita, dan engkau pergi haji al-harama, ke tanah haram, ini stata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, untuk haji, sabilan, di jalan. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang rukun Islam. Karena sebagaimana yang kemarin kita bahas, bahwa hal yang pertama wajib kepada kita sebagai manusia yang sudah mukallaf. Jadi kewajiban kita ini, kenapa saya bilang kita? Karena saat ini yang hadir adalah orang-orang yang sudah balik semua. Jadi kewajiban manusia yang sudah balik, yang sudah mukallaf itu terkena hukum takdir. Yang pertama kali wajib itu ayyarima arkanal islami, mengetahui rukun-rukun Islam. Jadi yang pertama itu wajib kepada kita adalah mengetahui rukun Islam jika kita sudah balik. Jadi mukallaf itu disebut mukallaf itu kemarin sebagaimana penjelasan kemarin, yang disebut mukallaf itu adalah orang yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah sudah balik, yang ketiga sudah sampainya dakwah Islam kepada orang tersebut. Nah, bagi orang yang mukallaf, yang pertama kali diwajibkan itu adalah mengetahui rukun Islam. Nah, rukun Islam ini jumlahnya ada 5. Jadi rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Mana yang pertama, antasyhada, engkau bersaksi. Jadi syahadat itu artinya adalah membenarkan, tasdik. Syaratnya tasdik itu ma'al idzi'an wal qabul. Idzi'an mengakui, wal qabul dan terima. Jadi ketika kita bersyahadat, maka pada hakikatnya dalam hati kita itu menerima, mengakui dan menerima apapun konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Jadi ketika kita sudah mengucapkan
ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan yaitu ikhtiar dan qabul itu terkena pada kita. Ikhtiar itu apa? Mengakui. Walaupun istilahnya apapun yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Apapun yang terjadi, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang harus kita ikuti sebagai umat. Yang kedua, qabul. Qabul itu apa? Menerima. Jadi orang yang sudah mengucapkan syahadat, maka wajib bagi orang tersebut menerima konsekuensi hukum dari syahadat yang diucapkan. Apa? Ya, apa namanya, konsekuensi hukum asyhadu an la ilaha illallah, berarti hukum apa? Harus kita ikuti. Imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Itu kan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Nah, kalau itu benar, dia agama mengajarkan. Kalau itu nggak usah syahadat aja kita. Salah itu kalau nggak syahadat. Yang kita syahadat aja kita konsekuensi seperti itu, apalagi kita. Jadi syahadat itu bukan hanya sekedar lisan saja kita ucapkan, tapi dalam hati harus kita serap, harus kita terapkan. Makanya para ulama itu membagi syahadat itu ada dua. Satu ada yang disebut dengan syahadat syar'an. Syahadat syar'an itu orang yang mengucapkan syahadat hanya sebatas jadi ucapkan aja. Sebagai syarat apa yang dia lakukan sah menurut pandangan Islam. Ini disebut syahadat syar'an. Seperti apa? Halal, sembelihannya. Jadi orang yang belum mengucapkan syahadat, maka nggak boleh kita makan sembelihan. Jadi orang yang belum mengucapkan Islam dan satu sembelihannya kita makan. Artinya ketika sembelihan dia, maka sembelihan tersebut menjadi bangkai, nggak boleh kita makan. Nah, itu syahadat syar'an. Yang kedua disebut dengan syahadat mujid. Apa itu syahadat mujid? Syahadat yang dia ucapkan, yang syahadat tersebut menyelamatkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menerima syahadat mujid? Jadi orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, maka pengakuan kita bahwa Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Hukum yang dibawa adalah hukum yang kita pakai untuk membela Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita terima apapun yang dibawa oleh Nabi di maja Rasulullah SAW, kita ikuti. Nah, ini yang disebut dengan syahadat. Ini disebut dengan tasdim kita. Syahadat kita ketika kita mengucapkan itu, maka konsekuensi hukum kita sebagai orang yang beragama itu harus kita jalankan. Kemudian di dalam rukun Islam, syahadat itu didahulukan. Kenapa syahadat didahulukan dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain? Padahal sholat itu bagaimana tidak pentingnya. Dalam sebuah hadis kan, yang pertama kali perbuatan di kita bertanggung jawab adalah sholat kan. Ketika sholatnya baik, maka baik seluruhnya. Ketika sholatnya jelek, maka jelek itu seluruh amalnya. Kenapa syahadat itu? Ultima syahadat li'annaha syartun fi sihhati ma ba'daha. Kenapa syahadat didahulukan dalam rukun Islam? Karena syahadat merupakan syarat, jadi ketentuan awal diterimanya amal-amal setelahnya. Jadi ibarat kata syahadat itu angka 1 di depan angka 0. Sedangkan amal perbuatan yang lain itu adalah angka 0. Berapapun jumlah angka 0, kalau tidak didahului dengan angka 1, ada nilainya? Gak akan ada nilainya. 0 bererror sampai 1 juta misalnya. Itu. Tapi gak ada 1 di depannya. Maka gak akan ada nilainya angka 0 tersebut. Nah, syahadat itu didahulukan karena li'annaha syartun fi sihhati ma ba'daha. Karena syahadat
merupakan syarat sahnya diterima amal ibadah yang kita lakukan. Jadi sholat kita lakukan, jika kita tidak awali dengan syahadat terlebih dahulu, maka tidak sah itu sholat. Orang non muslim dia sholat di musola, orang non muslim amalnya banyak, jariah dia ke masjid. Orang non muslim dia melakukan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian misalnya pergi haji, itu gak akan ada nilainya apa-apa, nggak kepek kalau bahasa sekarang, nggak akan ada asalnya buat dia nanti di akhirat, mungkin di dunia ini, ya kenapa? Karena dalam Al-Quran in ahsantum falianfusikum, jika engkau berbuat baik maka pada dasar kebaikan tersebut akan kembali untuk dirimu sendiri. Nah orang di dunia kalau baik itu orang lain juga akan baik pada dia. Tapi kalau amal perbuatan yang tidak diawali dengan syahadat terlebih dahulu, maka sia-sia nanti di akhirat. Nah makanya pentingnya syahadat bagi kita. Timbul pertanyaan, kalau saya tanya, kapan kita mengucapkan syahadat? Pernah nggak kita disaksikan? Karena kalau orang menurut agama itu kan harus ada saksi. Pernah nggak kita mengucapkan secara langsung kita bersyahadat bahwa saya ingat nggak bapak ini kita ingat nggak nih? Kita pernah nggak mengucapkan syahadat? Disaksikan orang. Nah kalau begitu, kapan kita mulai syahadat? Nah kalau orang yang orang tuanya Islam, orang yang orang tuanya Muslim, maka syahadat orang tersebut tidak perlu diucapkan secara langsung ketika sendiri. Cukup ketika dia sholat itu merupakan syahadat dia bahwa dia beragama Islam dan konsekuensi hukum terkena pada dia. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir itu pada dasarnya suci, punya dua potensi atau memiliki potensinya masing-masing. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menentukan potensi tersebut. Kalau orang tuanya Muslim, kita kenapa Islam? Karena orang tua kita Islam. Ya saya di Islam, saya kenapa saya Islam? Ya karena bapak saya Islam. Belum tentu kalau bapak saya dulunya nggak Islam. Saya lahir dari orang Islam, belum tentu saya beragama Muslim. Nah kalau orang yang non Muslim, dia ingin diterima amal perbuatan hukum syariatnya, maka kunci pertamanya adalah syahadat. Gitu ya Pak. Jadi kalau orang tanya, misalnya yang Muslim mu'alaf gitu, kalau mu'alaf jelaskan dia mulai dia bersyahadat. Kalau masa ditanya, nah ente kapan mulai syahadat? Jawab aja, saya nggak bersyahadat. Kenapa? Karena orang tua saya Muslim. Karena orang tua saya Muslim. Cukup dalam sholat yang kita lakukan, syahadat kita pintu untuk masuk dalam agama Islam. Nah itu syahadat ya Pak. Jadi yang pertama, kenapa syahadat itu dilakukan? Karena syahadat inilah syarat mutlak yang pertama dibutuhkan untuk sahnya akan diterimanya amal ibadah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup dengan percaya saja. Kalau cuma percaya, meyakini bahwa Allah itu merupakan Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita, tanpa kita ucapan, tanpa ada nyebut ya, tanpa ada ucapan, nggak satu. Kenapa? Karena Abu Thalib mengakui. Abu Thalib itu siapa? Sahabat Rasulullah SAW mengakui beliau itu. Dia mengakui bahwa ajaran Nabi Muhammad itu betul. Nabi Muhammad itu Tuhan yang Allah mengakui dalam hati. Tapi tidak pernah diucapkan. Maka Abu Thalib dikatakan bukan seorang Muslim. Kenapa? Karena Nabi mengakui sedang dirinya tanpa ada pengucapan. Sedangkan pintu masuk menuju agama Islam adalah an-nutqu bisyahadatain. Ucapan. Jadi harus keluar. Harus diucapin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita bersyukur Pak punya orang tua Muslim. Makanya kurang anak yang durhaka, anak yang suul adabnya. Kalau seandainya di kita alhamdulillah sholat tadi musola bisa seperti ini pada hakikatnya Pak karena orang tua kita. Makanya
Kali kata Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya. Saya bisa seperti ini, saya bisa sholat, saya bisa mengenal karena orang tua saya. Coba kalau kita lahir bukan lagi seorang yang muslimah. Nah, itu ya Pak, ini salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Ini adalah kita ikuti orang tua kita. Nah ini syahadat yang pertama, rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalat, mendirikan sholat. Nah ini bahasanya tuqimah ya Pak, mendirikan sholat, bukan waktu alat. Jadi mendirikan bukan membatalkan sholat. Kenapa ketika berbicara masalah sholat bahasanya mendirikan, bukan mengerjakan? Karena maknanya lebih dalam. Mendirikan itu berarti membutuhkan beberapa komponen, seperti bangunan. Ini musola bisa jadi karena ada fondasinya. Yang paling penting mah ada tanahnya, gitu Pak. Ada tanahnya, ada fondasinya, ada semennya, ada pasirnya, sehingga dia bisa kokoh berdiri. Ada perentelan-perentelan. Nah begitu pula sholat. Jadi bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat, tapi harus mendirikan sholat. Dalam hadis ini dikatakan, awwalu ma yuhassabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat. Paling sholat apabila sholat kita benar, apabila sholat kita baik, maka sholat itu amal akan baik itu amal kita yang lainnya. Wa in masalah apabila sholat kita nggak benar, hanya sebatas mengerjakan aja, menggugurkan kewajiban aja gitu, apalagi yang nggak ngerjain gitu. Pasada sa'iru amal, rusak tuh amal perbuatan kita yang lain. Makanya Nabi Ibrahim doanya yang pertama kali diminta sama Allah, ini sering dibaca amal guru-guru kita ketika sholat berjamaah, ketika sholat kemudian doa. Apa doanya? Rabbi ij'alni fi mas-sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini kita. Rabbi ij'alni, ya Allah, jadikanlah saya muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat, orang yang senantiasa mendirikan, mengerjakan dan menjaga sholat. Wa min dzurriyyati, ingat kalau sholat jangan cuma kita aja. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu saya. Nah kita juga bisa sholat. Kita alhamdulillah bisa menjaga sholat kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan enggak diikuti amalan kita. Karena Nabi Ibrahim doanya begitu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jangan sampai kita sebagai orang tua sibuk sendiri sehingga kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita lupain. Bahkan dalam surat Toha ayat 132, jadi perintah Allah itu untuk memperhatikan anak kita tentang sholat itu ditekankan jelas itu. Kalimatnya menggunakan fi'il amr, perintah. Perintah itu menunjukkan makna wajib. Wajib itu yusabu ala fa'ilihi, jadi diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, disiksa, dapat dosa kita kalau ninggalin pendidikan kita terhadap anak. Wa'mur ahlaka bis sholati, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu. Siapa keluarga kita? Anak-anak kita. Siapa keluarga kita? Istri kita. Makanya orang tua, kita sebagai orang tua, kalau kita pulang dari musola, kemudian anak misalnya lagi nonton TV, istri lagi nonton TV, nggak keluar dari mulut kita nih, nanya udah sholat apa belum? Di akhirat itu diminta pertanggungjawaban. Kita sebagai
Suami ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ditanya tentang di akhirat. Zaini, gimana sholatmu? Punya catatannya. Karena nggak ada setiap gerak dari kita yang nggak dicatat hilang kibur nanti. Nggak ada tuh yang kita lakukan apapun di dunia ini nggak akan lepas dari pandangan malaikat berkiblat nanti. Betul catatan kita banyak. Nilai kebaikan sholatnya selalu dilaksanakan. Tapi ketika bagaimana keluarga? Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Sebab nanti di akhirat ada orang yang masuk surga. Udah dikit lagi nyampe pintu surga. Gak jadi masuk surganya karena apa? Lalai terhadap keluarga, lalai terhadap pendidikan anaknya. Ya Rabbana, wahai Tuhanku, kita tuh nanti udah mau masuk surga, tiba-tiba ada suara, ya Rabbana, ya Tuhan kami, khudh haqqana lana, ya Allah ambil bagian saya dari orang tua saya. Fa innahu lam yuharrif